Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas fisika. Pada kesempatan video kali ini, kita akan membahas tentang hubungan antara tinggi pantulan benda dengan koefisien restitusi. Nah, seperti apa hubungan antara koefisien restitusi dan tinggi pantulan benda? Mari kita mulai pembahasan atau belajar kita di kesempatan kali ini. Nah, kemudian saya gambarkan, misalkan di sini ada sebuah benda yang dilepaskan dari ketinggian tertentu atau ketinggian awal dari lantai. Ini adalah H0, misalkan itu adalah tinggi awalnya, kemudian ini adalah lantai. Nah, kemudian benda ini akan turun, kecepatan awalnya adalah 0, V0-nya adalah V awalnya, ini adalah 0 gitu ya. Atau nanti biar tidak bingung, ini V awalnya adalah 0. Kemudian dilepaskan sehingga ketika tepat akan menyentuh lantai, ini memiliki kecepatan sebesar V0 misalkan. Ini kecepatannya adalah V0 ke bawah, misalkan kita beri tanda negatif. Nah, kemudian bola itu memantul, jadi saya gambarkan di sebelah kanannya agar nanti tidak rancu ketika menggambarkannya. Jadi gambar ini pantulannya nanti dia akan memantul, sehingga ketika memantul tentu saja arahnya akan berbalik. Nah, ini. Jadi sebenarnya di satu tempat ini saya gambarkan di sebelahnya. Jadi ini adalah kecepatan ketika memantul. Anggap saja ini adalah V1 plus karena arahnya misalkan ke atas. Jadi yang arah ke bawah tadi sudah ditetapkan sebagai negatif. Nah, kemudian ini akan berhenti di suatu ketinggian tertentu, yaitu ketinggiannya misalkan di pantulan pertama ini adalah H1 ini ya. Nah, lalu sekarang kita akan mencari berapakah besarnya V0 ini. Nah, jika ketinggian awalnya dari lantai itu adalah H0. Nah, untuk mencari V0, jadi nanti besarnya V0 dulu. Ini untuk besarnya V0. Itu adalah V0 sama dengan V yang ini, V awal ini, ditambah dengan G ini ya, kuadrat 2GH0. Nah, di kecepatan awalnya ini adalah 0, sehingga untuk V0 kuadrat itu sama dengan 2GH0. Nah, berarti V0 adalah akar 2GH0. Ini besarnya gitu ya. Kemudian nanti untuk masuk ke perhitungan berarti kita beri tanda negatif, itu karena arahnya ke bawah. Kemudian kita akan mencari berapakah V1 ini jika diketahui ketinggian pantulan ini adalah H1. Jadi kita akan mencari V1 ini. Nah, kemudian di sini berarti di puncak ini, anggap saja ini adalah V1. Ketika di puncak V1P ini adalah 0 gitu ya. Anggap saja V1 ketika di puncak. Nah, itu jadi kita akan mencari berapakah V1 jika diketahui H1 atau tinggi pantulannya. Jadi V1P ini sama dengan V1 ini kuadrat ya, min 2GH1. Nah, di sini adalah 0. Kemudian ini ada V1 kuadrat min 2GH1. Nah, berarti V1 kuadrat sama dengan 2GH1. Berarti V1 adalah akar 2GH1. Nah, selanjutnya kita akan mencari koefisien restitusi dari
tumbukan antara benda dan lantai dengan menggunakan persamaan koefisien restitusi yang pernah dibahas di video sebelumnya. Nah, untuk persamaan koefisien restitusi yaitu E sama dengan min V1 aksen min V2 aksen per V1 min V2. Nah, dalam hal ini berarti V1 dan V2 itu adalah kecepatan dari bola dan kecepatan lantai. Aksen berarti ini adalah setelah tumbukan. Jadi ada min V bola V1, kemudian min V lantai aksen per V0, yaitu kecepatan bola sebelum menumbuk lantai min kecepatan lantai VL. Nah, jadi ini ada min V1, ini adalah akar 2GH1, sedangkan V lantainya itu adalah 0 karena lantainya tetap diam. Nah, kemudian di pembaginya ini setelah ada V0, V0 berarti adalah min akar 2GH0 min 0, kecepatan lantainya tetap 0, diam. Dan ada minus berarti plus, ini tersisa akar 2GH1 per 2GH0. Nah, kemudian 2G-nya bisa kita hilangkan di sini, saling meniadakan, sehingga koefisien restitusinya E ini adalah akar dari H1 per H0. Jadi untuk E ini adalah koefisien restitusi, ini tanpa satuan. Kemudian H0 ini adalah ketinggian sebelum pantulan ke 1, satuannya adalah meter. Kemudian H1 ini adalah ketinggian setelah pantulan ke 1. Nah, satuannya adalah meter, ini ya. Nah, lalu bagaimana kalau misalkan untuk pantulan ke N? Nah, maka nanti untuk pantulan ke N, maka koefisien restitusinya kita cukup menggunakan E sama dengan akar Hn-1 per H. Balik ya. Hn per Hn-1. Ini. Oke. Hn-1. Jadi seperti halnya pada persamaan ini. Jadi ini ketinggian setelah pantulan dibanding dengan ketinggian sebelum pantulan. Jadi ini adalah Hn per Hn-1. Jadi misalkan pantulan ke 2 ya. Jadi misal N adalah pantulan yang kedua, maka koefisien restitusinya ini adalah akar dari ketinggian pantulan setelah pantulan yang kedua itu dibanding dengan ketinggian pantulan sebelum pantulan yang kedua. Ya, berarti ini adalah 1H1 itu. Jadi contoh sekarang. Jadi misalkan diketahui ini sebuah bola yang masanya adalah misalkan 200 gram dilepaskan dari ketinggian 8 meter.
ya, dilepaskan dari ketinggian 8 meter, kemudian memantul sehingga tinggi bola setelah pantulan pertama ini adalah misalkan 4 meter, ya. Maka pertanyaannya adalah tentukan koefisien restitusi kemudian yang kedua ketinggian bola setelah pantulan kedua. Nah ini. Nah untuk koefisien restitusi berarti kita mencarinya dengan persamaan E sama dengan akar H1 per H0. Jadi ini ketika sebelum memantul dan setelah memantul H1. H1-nya ini adalah 4, kemudian H0-nya adalah 8. Berarti ini adalah akar dari setengah atau setengah akar 2. Ini adalah koefisien restitusinya. Nah, kemudian untuk mencari ketinggian bola setelah pantulan yang kedua, berarti kita menggunakan persamaan koefisien restitusi E sama dengan akar dari H2 per H1. Nah, untuk koefisien restitusinya tadi adalah setengah akar 2 sama dengan akar H2, itu yang dicari. Kemudian H1 berarti ketinggian setelah pantulan yang pertama tadi adalah 4 meter. Ini ruas kiri kanan kita kuadratkan. Jadi ruas kiri kalau dikuadratkan diperoleh adalah setengah. Ruas kanan berarti H2 per 4. Nah, sehingga H2 sama dengan 4 kali setengah. Berarti ketinggian setelah pantulan yang kedua ini adalah 2 meter. Nah, demikianlah pembahasan kita pada kesempatan video kali ini. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.